Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Gasapi Bayu Maesa dari kelas 11 IPA 5 absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara, wilayah Andalusia yang sekarang disebut dengan Spanyol, di ujung selatan benua Eropa, masuk ke dalam kekuasaan dinasti Bani Umayyah semenjak Tariq bin Ziyad, bawahan Musa bin Nusair, gubernur Khoirwan, mengalahkan pasukan Spanyol pimpinan Roderick, raja bangsa Gothia. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping bangunan fisik. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 7,5 abad. Perkembangan itu dibagi menjadi 6 periode. Periode yang pertama yaitu 711 sampai 755 Masehi. Kemudian periode kedua yaitu 755 sampai 912 Masehi. Kemudian periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Kemudian periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Kemudian yang terakhir adalah periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan peradaban itu dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian. Begitu juga dengan bahasa sastra dan kemegahan pembangunan fisik. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam, di antaranya kemajuan sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abd al-Rahman al-Dakir, Abd al-Rahman al-Wasid, dan yang terakhir adalah Abd al-Rahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol antara lain: yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Kemudian tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan keterpencilan. Pengaruh ilmu kepengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali yang bisa disebut Renaissance, pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik, Renaissance, pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan yang bisa disebut Aufklärung pada abad ke-18 Masehi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.